نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah tabaraka wa taala, dan tidak ada zat yang pantas dipuja dan dipuji melainkan Dia semata. Salawat dan salam tak lupa pula kita curah limpahkan keharibaan baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarganya, sahabat-sahabatnya dan manusia yang mengikuti mereka dengan baik sampai yaumul qiyamah. Kita lanjutkan kajian kita, masih membahas kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, di mana pada malam hari ini memasuki hadis yang ke-14 dari hadis Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. An Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yahillu damu imri'in muslim illa bi ihda thalathin al-thayyibu az-zani wan-nafsu bin-nafsi wat-tariku lidinihi al-mufariqu lil-jama'ati rawahu al-Bukhari wa Muslim. Dari sahabat Abdullah ibn Mas'ud, Abdullah ibn Mas'ud adalah seorang yang dimasukkan dalam as-sabiqun al-awwalun, orang-orang yang mula-mula dan pertama-tama masuk Islam. Bahkan di antara keutamaannya adalah suatu ketika Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an pernah naik di atas pohon kurma. Kemudian datang angin dan menghempas sebagian kainnya sehingga terbuka betisnya. Karena perawakan Abdullah bin Mas'ud sangat kecil, otomatis juga betisnya sangat kecil. Dan itu membuat bahan tertawa para sahabat yang melihat betis yang sangat kecil dari Abdullah bin Mas'ud. Maka Nabi SAW langsung bersabda, la tadhaku, janganlah kalian tertawa, karena sesungguhnya kedua betis Abdullah bin Mas'ud kalau ditimbangan Allah Subhanahu wa taala lebih berat daripada beratnya gunung Uhud, gunung terbesar di kota Madinah. Menunjukkan betapa besarnya ujian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena sepakat ahli sunnah wal jamaah, siapa yang ditimbang di hadapan timbangan Allah, di mana kebaikannya lebih berat daripada keburukannya, maka dia dijamin masuk surga. Kalau begitu, maka Abdullah bin Mas'ud termasuk manusia yang dijamin masuk surga.
oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di antara keutamaan beliau juga, beliau seorang yang pakar dalam membaca Al-Quran. Sampai suaranya disejajarkan dengan malaikat Jibril ketika menurunkan wahyu kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan banyak lagi. Namun kita tidak berpanjang-panjang tentang biografi beliau. Beliau membawakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yahillu damu mri'in muslim, tidak halal darah seorang muslim untuk ditumpahkan illa bi ihda thalathin, kecuali karena 3 perkara. Az-zayyibu zani, seseorang yang sudah menikah kemudian ia berzina, maka hukuman dalam Islam apa? Rajam. Wan nafsu bin nafsi, seseorang yang membunuh jiwa yang tidak bersalah, maka dalam Islam hukumannya qisas. Wa tariku lidinihi al-mufariqu lil jama'ati, dan orang yang keluar dari Islam, artinya murtad, keluar dari jamaah kaum muslimin, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda hukumannya, faman baddala dina faqtulu, siapa yang mengganti agamanya, bunuh dia. Selain dari 3 perkara ini, maka seseorang tidak boleh menumpahkan darah siapapun kecuali dengan hak yang dibenarkan dalam Islam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Syekh Shalih Ibnu Utsaimin atau Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, ketika beliau menjelaskan tentang faedah hadis ini, yang pertama beliau mengatakan ihtiramu dima'il muslimin liqaulihi la yahillu damu mri'in muslim. Yang pertama, hadis ini memiliki faedah tentang tingginya kehormatan darah seorang muslim, tingginya kemuliaan darah seorang muslim, di mana tidak boleh ditumpahkan sembarangan. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yahillu damu mri'in muslim, tidak halal artinya haram menumpahkan darah kaum muslimin, menunjukkan betapa terhormatnya darah kaum muslimin. Beliau mengatakan wa hadza amrun mujma' alaihi, dan perkara ini adalah perkara yang sudah menjadi kesepakatan para ulama berdasarkan Al-Qur'an, sunnah, dan ijma' para ulama. Perhatikan dalam surat An-Nisa ayat 93, wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaa'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiba Allahu 'alaihi wa la'anahu wa 'adda lahu 'adzaban 'azima. Allah Subhanahu wa taala berfirman, barang siapa yang membunuh seorang mukmin, jiwa seorang mukmin, muta'ammidan, secara sengaja, fajazaa'uhu jahannam, balasannya dia akan dijebloskan ke dalam jahannam, khalidan fiha, kekal di dalamnya, wa ghadiballahu alaihi, Allah akan murka kepadanya, wa la'anahu, Allah akan mengutuknya, wa a'adda lahu adzaban 'azima, dan Allah akan siapkan azab yang sangat besar. Berapa hukumannya? 4 hukuman. Pertama, Allah Subhanahu wa taala menjebloskan ke dalam jahannam. Yang kedua, Allah kekalkan di dalamnya. Yang ketiga, Allah murka dan melaknatnya. Yang keempat, Allah sediakan azab yang sangat pedih. Bagi siapa? Bagi yang membunuh nyawa seorang mukmin secara sengaja. Menunjukkan bahwa mulianya adalah seorang muslim. Tidak boleh
yang mengatasnamakan perjuangan Islam, yang mengatasnamakan demi meninggikan kalimat-kalimat Allah. Kemudian mereka membunuh jiwa-jiwa kaum muslimin yang tidak bersalah hanya karena ingin menumpas orang-orang kufar menurut keyakinan mereka, sehingga kemudian sebagian kaum muslimin terlibat menjadi korban dalam keganasannya. Maka jelas ini bertentangan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang meninggikan, memuliakan darah seorang mukmin tanpa ada hak yang dibenarkan. Maka kata Syekh Utsaimin rahimahullah taala mengatakan, Islam sangat meninggikan, memuliakan tentang darah kaum muslimin. Tidak berhak Anda menumpahkan darah kaum muslimin kecuali 3 perkara dalam hadis ini. Selain 3 perkara, haram hukumnya menumpahkan darah kaum muslimin. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jangankan lagi darah kaum muslimin, darah orang-orang kafir yang tidak dibenarkan untuk ditumpahkan, haram hukumnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang sahih, "Man qatala ahla dhimmah," wa fi riwayatin "Man qatala mu'ahadan lam yarah aw lam yarih aw lam yurih raihatal jannah wa inna rihaha la yujadu min masirati 40 ama." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang membunuh kafir dhimmi. Apa sih kafir dhimmi itu? Kafir yang ia hidup di negeri Islam. Bapaknya kafir, kakeknya kafir, tapi mereka hidup tentram di negeri Islam. Itu disebut kafir dhimmi namanya. Atau barang siapa yang membunuh kafir mu'ahad. Apa kafir mu'ahad? Kafir mu'ahad adalah kafir yang ada perjanjian kaum muslimin dengan orang-orang kafir, seperti dahulu terjadi zaman Nabi yang dikenal dengan perjanjian Hudaybiyah, di mana Rasulullah SAW melakukan perjanjian dengan kafir Quraisy. Maka ini juga dikiaskan kepada kita di zaman sekarang. Bila ada satu negara Islam melakukan perjanjian, melakukan hubungan diplomatis atau apalah namanya dengan negara kafir, maka negara kafir yang ada hubungan erat perjanjian dengan negara Islam, maka negara kafir itu disebut kafir mu'ahad. Dan di sana ada satu lagi yang disebut kafir musta'man. Kafir yang mendapatkan jaminan. Seandainya ada orang kafir dari luar negeri tidak masuk ke negeri Islam, baik dalam rangka berdagang, baik dalam rangka bertamu, baik dalam rangka ziarah, tur dan yang lainnya, kemudian negara Islam mengeluarkan visa dari suaka yang mereka minta, artinya negara itu memberikan jaminan keamanan, maka kafir yang masuk ke negeri Islam dalam rangka seperti ini disebut musta'man. Maka tiga-tiganya kafir ini dilarang untuk ditumpahkan darahnya. Kafir ahdi, kafir dhimmi, dan kafir musta'man. Apa hukumannya orang yang menumpahkan 3 kafir ini? Kata Nabi SAW, barang siapa yang membunuh ketiga kafir ini, maka dia tidak akan mencium bau sorga, padahal baunya sorga tercium sejarah 40 tahun perjalanan. Menunjukkan bagaimana Islam tidak sembarangan untuk menumpahkan darah. Karena Islam bukan agama teroris, Islam bukan agama radikalis, Islam bukan agama bengis, tapi Islam agama rahmatan lil alamin. Maka Nabi SAW dalilnya mana? Kalau dinul Islam dinul rahmah, ini dalilnya yang kita baca ini. La yahillu damu mri'in muslim, tidak halal darah kaum muslimin ditumpahkan akibat apa yang mereka lakukan dari apa yang diatasnamakan jihad menurut mereka, padahal Islam tidak memandang jihad. Kemudian meledakan baik yang bersifat bom bunuh diri
yang betul mengatasnamakan jihad, ada etika dan aturan. Sementara perbuatan mereka tidak disahkan berdasarkan Al-Quran, berdasarkan sabda Nabi, ataupun ijma kesepakatan para ulama. Kemudian mereka melakukan dengan tanpa akhlak dan adab. Kemudian mereka membunuh wanita, anak-anak, bahkan orang tua yang tidak bersalah. Bahkan mereka sama sekali tidak tahu menahu tentang hal ini. Tahu-tahu mereka diledakkan dan dibunuh. Maka anak-anak ini kelak di yaumul qiyamah akan bertanya kepada Allah Azza wa Jalla, atas dosa apa kami dibunuh? Wal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Dan bayi-bayi itu akan melapor ke hadapan Allah Subhanahu wa taala, atas dosa apa kami dibunuh? Apa kesalahan kami? Kenapa Anda bunuh saya? Siapa yang bertanggung jawab? Islam bertanggung jawab? Wallahi, Islam tidak bertanggung jawab, karena ini bukan perbuatan Islam. Sadarkah mereka dengan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan firman Allah Azza wa Jalla? Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka Islam sangat meninggikan, menghormati tentang kemuliaan darah seorang muslim. Bahkan orang kafir yang dikecualikan pun dilarang untuk ditumpahkan darahnya. Maka perbuatan mereka itu adalah hulu, ekstrim, melampau di dalam memahami dinul Islam. Asal melihat orang kafir saja maunya dibunuh. Padahal dakwah Islam itu dakwah yang lin, dakwah yang lembut. Lihat ketika Nabi SAW mengutus Mu'adz ibnu Jabal ke Yaman. Ya Mu'adz, engkau kalau sampai di kota Yaman, engkau akan menghadapi dua ahli kitab, Yahudi dan Nasrani. Apa kata Nabi SAW? Falyakun awwala ma tad'uhum bihi syahadatu an la ilaha illallah. Pertama kali yang kau dakwahkan di sana, suruh mereka mempersaksikan bahwa tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah, dan bahwa saya adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Diajaknya tauhid, diajaknya berdakwah, diserunya mereka kepada Islam. Dan ini juga wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Ali bin Abi Thalib sebelum beliau memenangkan dalam perang Khaybar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Ali, wahai Ali, berjalanlah pelan-pelan ke hadapan musuhmu. Sampaikan kepada mereka persaksian bahwa tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah, dan saya adalah utusan Allah Subhanahu wa taala." Lihat, diawali dengan dakwah, bukan diawali dengan jihad bisaif. Ma'asyiral muslimin, makanya Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala menyebutkan al-jihad jihadan. Jihad itu ada dua macam jihad. Jihad bil hujjati wal bayan, wal jihad bis sayfi was sinan. Kata beliau, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, jihad itu ada dua macam. Yang pertama jihad bil hujjati wal bayan, dengan mengedepankan hujah dan keterangan, mendakwahkan Islam, mendakwahkan dakwah ahli sunnah, mendakwahkan dakwah hak, mendakwahkan dakwah Allah dan Rasulnya, mendakwahkan dakwah Al-Quran dan sunnah. Ini maksudnya jihad bil hujjati wal bayan. Dan yang kedua jihad dengan mengangkat senjata. Katanya Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, maka yang layak di zaman sekarang adalah jihad dengan mengedepankan al-hujjah wal bayan. Ini lebih utama daripada mengangkat senjata. Kenapa demikian? Karena kaum muslimin di zaman sekarang mereka sudah banyak meninggalkan agamanya. Mereka perlu ditarik lagi ke dalam Islam, mengislamkan orang Islam hari ini. Kenapa demikian ikhwatu fiddin? A'azzani Allah wa iyyakum. Karena sekarang di masyarakat kita ikhwatu fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum, fitnah sudah menyebar. Penyakit-penyakit akidah sudah menyebar. Baik penyakit dalam
sampaikan ini menyimpang, ini yang lurus, sampaikan ini yang hak, ini yang batil, sampaikan ini yang taat, ini yang maksiat. Bukan dengan mengacungkan senjata. Karena di sini bukan berarti kemudian kita mengingkari bahwa kita tidak berjihad dengan mengangkat senjata. Ada waktunya. Dan sekarang bukan waktunya. Apalagi negeri kita ini. Sebab kalau seandainya jihad dengan pedang dan kekuatan dikedepankan daripada jihad dengan hujjah wal bayan, yang terjadi sebaliknya, bukan menambah kekuatan Islam, kemuliaan Islam, ketinggian Islam, tapi yang terjadi justru menambah Islam tercela di mata dunia. Apa yang terjadi? Akibat beberapa oknum yang melakukan peledakan bom bunuh diri, kemudian Islam dicap sebagai agama teroris, agama radikalis, agama bengis, agama keras. Macam-macam lakab diberikan kepada Islam. Padahal dinul Islam dinul rahmah, wa nabiyuna nabiyyur rahmah, wa da'watuna da'watur rahmah. Masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka istilah para ulama, la lil islami nasaru wa la lil kuffari kasar. Apa yang mereka lakukan orang-orang yang mengatasnamakan jihad, orang-orang yang mereka terlibat dalam terorisme, mereka tidak menolong Islam, bahkan tidak menghancurkan orang-orang kafir. Dari segi mana mereka menolong Islam? Dan dari segi mana mereka menghancurkan orang kafir? Apakah dengan perbuatan mereka orang kafir jadi takut? Apakah dengan perbuatan mereka orang kafir jadi lari? Apakah dengan perbuatan mereka orang kafir jadi masuk Islam? Apakah dengan perbuatan mereka kaum muslimin semakin kokoh akidahnya, semakin kuat keimanannya, semakin bertambah jumlahnya? Ataukah sebaliknya? Yang terjadi sebaliknya, masyaallah muslim. Yang terjadi sebaliknya. Justru dengan kejadian seperti ini, orang kafir mendapatkan angin segar untuk menumpas kaum muslimin atas nama terorisme. Betapa banyak negara-negara Islam yang dulu tidak terjamah dengan orang-orang kafir dicap bahwa negara itu menyimpan teroris, kemudian mereka masuk ke negara itu. Kemudian dihancurkan negara itu sehancur-hancurnya. Dimasukkan budaya-budaya asing ke dalam negara itu. Sementara orang yang dicari tidak ada di situ. Ternyata yang dicari lain dengan yang dicari. Lihat, dan itu terbukti negara-negara Islam. Ketika orang-orang kafir campur tangan tetap terhadap urusan kaum muslimin, bukan menyelesaikan masalah, menambah masalah baru. Semakin berani orang kafir, ikhwatu fiddin azani Allah, mereka masuk ke negeri-negeri Islam dengan sangat lancang dan tidak sopannya, hanya mengatasnamakan mencari dan memburu para teroris. Padahal belum tentu ada teroris di situ. Ini akibat oknum, 1-2 orang yang bersalah, semua orang yang jadi korbannya. Dan apakah juga membuat Islam semakin jaya, semakin kuat, semakin mulia dan tinggi Islam? Tidak. Banyak orang-orang kafir yang mereka tidak jadi masuk Islam, takut diajari bom bunuh diri. Banyak dakwah-dakwah Islam tertutup, takut menyampaikan Islam karena takut disangka jaringan teroris. Banyak kaum muslimin yang hendak mereka mengamalkan sunnah Rasulullah SAW, takut karena takut dituduh teroris.
wasallam, sehingga akhirnya wanita-wanita takut memakai pakaian kaum muslimin, pakaian kebesaran umat Islam yang menutup aurat. Daripada saya dituduh teroris, lebih baik saya tidak pakai jilbab. Masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, darah dalam Islam ini sangat dijaga. Kita tidak pernah mengajarkan satu ajaran pun menyuruh manusia untuk melakukan peledakan. Wallahi demi Allah, kita tidak mengajarkan, karena Islam dinur rahmah ikhwan. Bahkan kita lindungi orang-orang kafir. Kita lindungi orang-orang kafir bukan karena kita meletakkan loyalitas kepada mereka, wallahi tidak. Karena loyalitas kita hanya diberikan kepada Allah, Rasul dan kaum muslimin. Bahkan kita harus berlepas diri dari musuh Allah, musuh Rasul dan musuh kaum muslimin. Akan tetapi karena Islam yang menyuruh kita melindungi kafir-kafir itu, maka kita lindungi. Dan kita tidak boleh menumpahkan, karena ini kemanusiaan. Jangan ajari Islam tentang HAM, karena Islam paling menghormati darah kaum muslimin dan darah orang kafir. Lihat Al-Quran mengatakan kepada ibunya Sa'ad bin Abi Waqqas, orang tuanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Ketika Sa'ad bin Abi Waqqas masuk Islam, orang tuanya kafir. Ketika orang tuanya meminta kepada Sa'ad bin Abi Waqqas supaya dia meninggalkan Islamnya, Allah menurunkan ayat apa? Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Ini syahidnya. Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Apabila kedua orang tuamu menyuruh kamu untuk musyrik, jangan kau taati. Akan tetapi kata Allah, wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Tetap bermuamalah dengan kedua orang tuamu dengan muamalah yang baik. Ya? Kita disuruh berbuat baik kepada orang kafir dalam muamalah. Dalam muamalah. Makanya kita tidak boleh berbuat curang dengan mereka dalam berdagang. Rasulullah SAW pernah bermuamalah dengan orang Yahudi, pernah berhutang kepada orang Yahudi, jaminannya baju besinya. Dan Rasul berlaku baik dengan orang Yahudi, menunjukkan bahwa tidak mengapa bermuamalah dengan mereka. Tapi ada orang yang terlalu ekstrim, terlalu melampau dalam memahami agama. Pokoknya ketika melihat orang kafir maunya dibunuh saja, seolah-olah Islam itu hanya membunuh dan membunuh. Bab dalam Islam itu banyak, ikhwatu fiddin. Kalau Anda buka kitab fiqih, bab jihad itu paling terakhir. Silakan Anda buka kitab fikih Madzhabul Arba', 4 madzhab. Anda buka fikih madzhab Syafi'i, madzhab Hambali, madzhab Maliki, madzhab Syafi'i, silakan Anda buka. Maka Anda akan melihat babul jihad diletakkan di akhir. Jadi Islam itu luas, bukan jihad saja. Islam itu luas. Hendaknya sebelum mereka mendaftarkan diri untuk melakukan pembunuhan terhadap kaum muslimin, saya katakan mereka membunuh bukan jihad. Hendaklah mereka mempelajari agama ini secara kafah dulu. Jangan-jangan mereka orang-orang yang mendaftarkan diri, sholatnya aja belum betul. Jangankan mungkin orang-orang yang telah mendaftarkan diri, atau mungkin yang sudah terbunuh mati konyol itu, mereka sendiri tidak tahu akidah yang benar, ibadah yang benar, sunnah yang benar, Islam yang benar. Hanya mungkin membaca 1-2 ayat tentang keutamaan jihad, mereka langsung terangsang. Islam tidak sesempit itu. Maka di sini kata beliau, ihtiram damil muslimin, bahwa darah kaum muslim itu sangat dimuliakan dan ditinggikan dalam Islam. Kemudian yang kedua kata beliau, anna ghairal muslim yahillu damuhu ma lam yakun mu'ahadan aw musta'manan aw dhimmiyan, fa in kana kadzalika fadamuhu ma'sumun. Kata beliau bahwa selain orang mukmin atau orang kafir halal darahnya berdasarkan hadis, yaitu at-tariqu li dinihi, orang yang
Yang saya sebutkan kafir mu'ahad. Kafir mu'ahad adalah man kana bainana wa bainahu ahdun. Kafir yang ada perjanjian antara kita dengan mereka. Seperti dalam Hudaybiyah. Kemudian au musta'manan atau kafir musta'man. Apa musta'man? Alladhi qaddama min dari harbin lakin dakhala ilaina bi aman li bai'i tijaratihi au syira'i au amalin au ghairi dhalik. Yaitu orang yang datang dari negeri kafir harbi, kafir yang memerangi Islam, dia datang masuk negeri Islam, kemudian hendak berdagang, hendak bekerja, hendak membeli sesuatu, hendak belajar, kemudian pemerintah memberikan visa dan mengizinkan masuk, maka disebut kafir musta'man. Au dhimmi ataupun dhimmi, wa huwa alladhi yaskunu ma'ana. Yaitu orang-orang kafir yang hidup bersama kita, bertetangga dengan kita, sekampung dengan kita, sekota dengan kita, senegara dengan kita. Maka tiga kafir ini tidak boleh ditumpahkan, haram, maksum darahnya, tidak boleh ditumpahkan. Tidak boleh ditumpahkan. Berdasarkan sabda Nabi yang sudah saya sebutkan di awal pembahasan, kalau seandainya kafir-kafir yang tiga ini haram ditumpahkan darahnya, ma'asyiral muslimin, bagaimana lagi kalau darah itu darah muslim? Darah orang yang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Di zaman sekarang nyawa itu tidak berharga, ikhwatu fiddin, azani Allah wa iyyakum. Banyak orang ibu membunuh anaknya, membuang bayinya. Ada yang membuang hidup-hidup, dimasukkan tong sampah, dimasukkan kardus, ditaruh di solokan, dimasukkan kardus, kemudian tidak diberikan makan apa-apa, ditaruh di tepi jalan, ditaruh di musola, ditaruh di tengah jalan, macam-macam kejadian. Ada anak membunuh orang tuanya, orang tua membunuh anaknya, saudara membunuh saudaranya, orang membunuh tetangganya. La ilaha illallah, ikhwatu fiddin. Ini alamatul kiamat. Kata Nabi SAW, tidak tegak hari kiamat sampai banyaknya pembunuhan di mana-mana. Demonstrasi berakhir dengan pembunuhan. Lihat, seolah-olah darah kaum muslimin itu gampang ditumpahkan. Padahal Rasulullah SAW menganggap bahwa nyawa seorang muslim lebih berharga daripada dunia dan isinya. Tahu dunia? Saudara bisa lihat bagaimana dunia dan seisinya. Berbagai macam gemerlap perhiasan di dunia yang menakjubkan manusia, ternyata tidak seberapa nilainya dengan nyawa yang ditumpahkan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, siapa yang membunuh satu jiwa yang tidak bersalah, faka'annama qatalan nasa jami'ah, dia telah membunuh seluruh jiwa manusia. Bayangkan, siapa yang membunuh satu jiwa dianggap telah membunuh seluruh jiwa manusia. Allah yang mengatakan, orang yang membunuh satu jiwa yang tidak bersalah, kemudian antum tumpahkan darahnya, faka'annama qatalan nasa jami'ah, seolah-olah orang ini telah membunuh jiwa seluruh dunia. Karena nyawa seorang muslim lebih berharga daripada dunia dan isinya. Tidakkah mereka paham tentang syariat Islam? Kalau seandainya mereka paham tentang Islam, tidak mungkin mereka melakukan peledakan, tidak mungkin mereka melakukan pembunuhan. Karena masyarakat kita ini masyarakat yang mudah diatur, tetapi mudah juga untuk disulut kemarahannya. Serang-serang. Masyarakat kita ini masyarakat yang mudah diatur. Mau antum arahkan kemana? Tetapi ingat, para ulama salaf mengatakan, awwaluhal ghadab wa akhiruhun nadam. Awalnya kemarahan, akhirnya penyesalan. Mungkin ketika orang ramai demonstrasi, wah semangat sana sini, lempar sana lempar sini, ya. Ternyata ketika kawan-kawannya meninggal satu, meninggal dua, meninggal tiga, baru menyesal, merasa bersalah, keluarganya menangis, kawan-kawannya merasa kehilangan saudaranya. Ma'asyiral muslimin, maka Islam mengatur tidak halal menumpahkan darah kaum muslimin kecuali tiga perkara: as-sayyibuz zani, wan nafsu bin nafsi, wat tariku lidaini, al-mufariqu
mufariq lil jamaah, kata Nabi. Kecuali kalau dia seorang yang sudah menikah kemudian berzina alias muhsan, maka dia dibunuh, rajam. Atau dia membunuh jiwa seorang muslim tanpa hak, dia bunuh, maka dia dikisas bunuh. Atau dia murtad dari Islam. Tapi walaupun tiga-tiganya halal darahnya, apakah setiap manusia berhak untuk membunuhnya? Tidak. Yang membunuh mereka adalah waliul amr, penguasa, yang berhak memberikan ataupun menjadi eksekutornya, bukan kita. Bukan ketika antum ada tetangga yang murtad bawa cangkul kemudian dicangkul orangnya. Antum langsung bawa pisau dapur kemudian datangi, kamu murtad, saya Islam halalkan darah kamu, tusuk, main tusuk begitu. Tidak. Bukan kita eksekutornya. Tapi eksekutornya adalah pemerintah. Kewajiban pemerintah adalah pertama memanggil orang yang murtad ini, memanggil orang-orang yang berzina ini, memanggil orang-orang yang sudah membunuh ini, dipastikan dulu perbuatannya, tidak langsung dibunuh juga, dipastikan dulu. Lihat ketika ada seorang pezina yang bernama Ma'iz di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dia datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, saya sudah berzina, kata Ma'iz, gentle, seorang pemuda, seorang Ma'iz sudah berzina, datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa sekarang yang seperti Ma'iz? Adakah Ma'iz di zaman sekarang? Saya sudah berzina, rajam saya. Yang ada nambah zinanya. Tapi lihat Ma'iz datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, saya Ma'iz, saya sudah berzina, farjumni, rajam saya. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Ma'iz, kamu sudah gila? Ditanya, apakah kamu gila? Tidak, saya waras. Apakah kamu lagi mabuk? Enggak, saya enggak mabuk, saya sadar. Dipalingkan sama Nabi SAW agar jangan ngaku. Karena kalau sudah ngaku tidak perlu saksi, dirajam. Tapi Nabi SAW menginginkan supaya dia berdusta, enggak apa-apa berzina, tapi berdusta saya tidak berzina, kemudian lepas dari rajam, dia bertobat kepada Allah, itu maunya Nabi. Karena Nabi SAW menghindari membunuh. Karena tidak sembarang membunuh ini, kecuali ada bukti-bukti. Nabi SAW meminta kepada Ma'iz itu bertobat dulu, bertobat. Tapi Ma'iz mengatakan, tidak, saya berzina, saya tidak gila, saya tidak mabuk. Keikhlasan seorang Ma'iz, yang kalau seandainya ditakar tobatnya Ma'iz, kemudian diberikan 70 ahli Madinah, sudah mencukupkan tobatnya mereka. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Lihat bagaimana Ma'iz datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi Nabi SAW menghindar agar jangan sampai dirajam. Tapi karena Ma'iz sudah mengaku dengan pengakuan yang tidak membutuhkan dan berhajat kepada saksi, akhirnya ditegakkan had baginya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian juga orang yang membunuh dan orang yang murtad, itu pun dipanggil oleh pemerintah. Yang ditunjuk siapa? MUI atau siapa yang ditunjuk pemerintah? Panggil orang yang murtad, disuruh bertobat. Ya, suruh bertobat dulu. Tidak lain, tidak langsung main tusuk. Negeri kita ini aneh. Kadang-kadang ada orang yang mencuri ayam, langsung diserbu, dibunuh di tempat, dibakar di tempat. Bahkan saya pernah mengalami dulu ketika kasus negeri kita tentang ramai-ramainya masalah ninja dulu. Di Malang, Jawa Timur, ada orang gila, disangka ninja, dipenggal lehernya, dibawa, diarak kepalanya. Orang gila banyak, tidak tahu menau dengan kegilaan. Semua jadi sasaran. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tidakkah mereka paham bahwa jiwa seorang muslim ini sangat bernilai dalam Islam, harganya sangat tinggi dan mulia, dan dimuliakan dalam Islam. Tidak sembarang orang menumpahkan darah. Makanya kenapa dalam Islam itu ada qisas, supaya orang tidak jadi membunuh, karena kalau dia membunuh maka dia dibunuh. Makanya Rasulullah mengatakan, apabila dua orang muslim saling membunuh, fal qatil wal maqtul finnar, yang membunuh dan yang dibunuh masuk neraka. Loh, sahabat bertanya, ya Rasulullah, kalau yang membunuh bolehlah
artinya dua-duanya sudah ada niat membunuh. Makanya Islam sangat mencela membunuh. Kecuali dalam medan jihad yang memang itu ada syurut. Kapan berjihad dan kapan tidak berjihad diatur dalam Islam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Inilah yang bisa saya sampaikan ma'asyiral muslimin sekelumit tentang keterangan hadis dari hadis Abdullah bin Mas'ud, hadis yang ke-14. insyaallah kita lanjutkan pada lain kesempatan. Wallahu a'lam. Silakan kalau ada yang bertanya. Banyak. Iya, silakan. Mengamati hadis yang 14 ini ada 3 golongan yang halal darahnya. Salah satu yang keluar dari Islam. Ini menyangkut dengan famili saya. Adiknya istri saya itu dulu dipinang orang Nasrani. Yang Nasraninya laki-laki. Laki-laki. Tapi dia mau nikah secara Islam. Kesimpulannya gini, setelah 1 tahun punya anak, sekarang ganti ya adiknya istri saya katrol keluar dari Islam, jadi ikut Nasrani. Nah, bagaimana tindakan sebagai keluarga? Iya. Barakallahu fiik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari kekufuran, dari penyimpangan, dan tetap istiqamah di jalan yang hak, yang lurus, yang sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah yang telah dipahami oleh salafus saleh. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini musibah bukan hanya menimpa bapak, tapi juga menimpa keluarga-keluarga terutama di Batam ini. Banyak laki-laki Nasrani atau Yahudi ataupun laki-laki kafir. Pada awalnya sebagian mereka berpura-pura masuk Islam, ngalah dulu, tapi untuk menang. Setelah punya anak banyak, kemudian gantian ditarik, yang perempuan jadi tarik ke agama mereka. Jadi sebagian memang tidak masuk Islam karena memang perempuan kita terpincut dengan kekayaan orang-orang kafir, sehingga mau saja dinikahi dengan mereka. Kejahilan mereka menjadikan mereka menjual agama mereka dengan dunia yang tidak seberapa. Islam sepakat tidak boleh menikah dengan ahli kitab yang ahli kitabnya adalah laki-laki. Tapi kalau yang ahli kitabnya wanita, maka silahkan. Itu pun setelah proses Anda mencari yang muslim tidak dapat, baru cari yang ahli kitab. Karena wanita-wanita muslimah banyak. Mau minta yang seperti apa? Tapi kalau laki-laki mereka tidak boleh, tidak sah pernikahan. Karena Islam tidak mengatur satupun ayat Al-Quran, hadis Nabi SAW, kesepakatan para ulama yang membolehkan seorang wanita muslim menikah dengan orang laki-laki kafir. Hanya sempalan Islam saja yang mereka membolehkan pendapat ini, yaitu orang-orang yang terkena paham liberal, yang mereka mengatakan bahwa seluruh agama itu sama saja, banyak jalan menuju Roma, nanti ketemu di sorga, Tuhannya juga satu, cara mereka beribadah berbeda, kenapa Anda salahkan satu dengan yang lainnya? Maka pemahaman seperti ini telah menolak diutusnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukankah diutusnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam liyudhhirahu ala dini kullih? Huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullih. Dialah yang telah mengutus utusannya dengan membawa yang hak, agama yang hak, petunjuk dan agama yang hak, untuk memenangkan dari seluruh agama. Karena datangnya syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam menghapus syariat yang lama. Bahkan Al-Quran telah
kafaru min ahlil kitab. Siapa yang kafar di sini? Ahli kitab. Siapa ahli kitab? Yahudi dan Nasrani. Kalau dikatakan Yahudi, Nasrani, itulah ahli kitab. Allah katakan kafaru, mereka kafir. Apakah mereka tidak paham ayat ini? Ayat yang kita hafal semua. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab. Dan banyak lagi tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengkafirkan karena sebab pemahaman mereka yang sudah menyimpang dari ajaran mereka yang asli. Laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsah. Sungguh Allah telah kafirkan orang yang mengatakan bahwa dia di antara satu dari yang tiga. Siapa yang mengatakan ini? Nasrani, bukan? Yang mengatakan pemahaman ini Nasrani. Bahwa Tuhan itu satu dari yang tiga. Ada Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Tuhan Ibu, kan begitu? Allah mengatakan dalam Al-Quran, laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsah. Jika Allah mengkafirkan mereka, dan kita harus mengkafirkan yang Allah kafirkan, dan jangan kafirkan yang Allah tidak kafirkan. Nanti jadi manhaj kafir. Karena Islam tidak menyuruh kita untuk mengkafir-kafirkan saudara kita. Tapi kalau mengkafirkan orang Yahudi, kita katakan Yahudi kafir. Kalau kita katakan Nasrani, Nasrani kafir. Kalau bukan orang kafir, orang apa? Muslim. Bukankah istilah cuma dua kalau nggak kafir Muslim? Sementara orang liberal mengatakan Yahudi Islam, Nasrani Islam. Loh, siapa orang kafir kalau gitu? Makanya mereka menghalalkan pernikahan sesama mereka. Bahkan mereka menghalalkan pernikahan sesama jenis, ya dan billah. Maka Islam mengatur tidak boleh menikahkan wanita kita dengan laki-laki kafir. Nabi SAW pernah ditawari oleh orang-orang kafir Quraisy, wahai Rasul, sudahlah, kita tidak boleh bertegang seperti ini. Bagaimana kalau kita atur saja, saya menyembah Tuhan kamu sehari, kamu menyembah Tuhan saya sehari. Gimana? Senang? Tawaran, lihat, tawaran namanya. Bukankah adil? Sudah, gak apa-apa. Kami orang-orang jahiliyah siap menyembah Tuhan Anda ya Muhammad satu hari, tapi tolong sembah juga Tuhan kami satu hari. Bayangkan. Tapi apa? Nabi terdiam sampai turun ayat. Qul, katakan ya Muhammad. Qul ya ayyuhal kafirun. Katakan ya Muhammad, hei orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud. Hei orang kafir, saya tidak akan menyembah Tuhan yang kalian sembah, sebagaimana mustahil kalian mau menyembah Tuhan yang saya sembah. Lakum dinukum waliyadin. Agama kalian bawa sana, agama saya dengan keyakinan saya. Sekarang ada keluarga yang mengatasnamakan keluarga modern. Bapaknya Nasrani, ibunya Muslim, anaknya tak apa lagi di situ, agama aneh. Keluarga rujak, keluarga pecel ini. Khotufidin azan yang buaya. Bukan keluarga modern. Kononnya ini modern. Wah, di rumah tangga kami, masya Allah, semua agama boleh. Bapaknya lain agama, ibunya lain agama, anaknya lain agama, cucunya lain. Keluarga apa ini? Kononnya katanya keluarga harmonis, keluarga modern, keluarga macam-macam. Nah ini ikhwatufiddin azanillahu wa iyyakum, bukan seperti itu Islam mengatur. Makanya kenapa Islam selalu menyuruh umatnya agar mendahulukan agama daripada harta, kecantikan ataupun nasab. Lihat ketika Nabi SAW mengatakan tungkahul mar'atu di arba, wanita dinikahi karena 4 perkara. Karena kecantikannya, karena nasabnya, karena hartanya, karena agamanya. Apa kata Nabi? Fadfar bidzati dini taribat yadah. Pilih yang baik agamanya, insya Allah kamu akan selamat. Kecantikan suatu ketika pudar, harta suatu ketika lenyap, nasab suatu ketika bisa tercoreng. Tapi agama tidak mungkin lenyap, tidak mungkin hilang, tidak mungkin tercoreng, karena agama yang menjaga kita, bukan kita yang menjaga agama. Kalau harta kita yang jaga,
silikon. Ya. Nasab dia jaga, bagaimana? Wah, tercoreng nasabnya saja marah dia. Kamu mempermalukan keluarga. Oh, kan gitu kalau ada orang itu. Dijaga nasabnya. Ya. Tapi agama yang jaga kita, ikhwatu fiddin, azani Allah ya. Karena Allah Subhanahu wa taala akan menjaga orang yang menjaganya. Rasulullah mengatakan, "Ihfadillaha yahfadka." Jagalah Allah, niscaya Allah menjaga kamu. Salah satu bentuk menjaga Allah, jaga agamanya, niscaya Allah akan menjaga kita. Oleh karena itulah maka yang harus dibekali kepada anak-anak kita adalah agama yang pertama. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha." Perintahkan anakmu dengan salat, sabarkan dengan salat. Karena banyak orang yang tidak sabar dengan salat. Banyak. Makanya Allah mengatakan wastabir 'alaiha, sabar. Karena sabar itu bukan hanya menyangkut tentang sabar dari perkara qada dan qadar Allah Azza wa Jalla saja, tapi juga sabar ketika melaksanakan ketaatan kepada Allah dan sabar ketika meninggalkan maksiat kepada Allah. Artinya sabar ketika manusia maksiat, saya tidak maksiat. Manusia berzina, saya tidak berzina. Manusia minum khamar, saya tidak akan minum khamar. Manusia sedang menggibah, usahakan lisan tidak bergibah. Manusia makan riba, saya tidak mau. Manusia berbohong, saya tidak mau. Itu sabar dalam meninggalkan maksiat artinya. Maka ketika kita menjaga agama Allah, Allah akan jaga kita. Maka sikap kita ketika melihat ada keluarga yang menyimpang, nasihat, menasihati. Tidak bisa nasihat dengan lisan. Maka kalau memang itu orang tuanya dengan kekuatan, paksa. Kalau itu anak kita, tentu orang tua punya kekuatan. Ambil, pisahkan. Bawa jauh anaknya dari laki-lakinya karena tidak sah pernikahannya seperti ini. Culik, gak apa-apa. Gak sah nikahnya. Kumpul. Kalau kembang masih mending, kumpul gajah. Ikhwatu fiddin, azani Allah wa iyyakum. Maka kekuatan, kalau memang dia saudara segan lisan, sebutkan dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Kalau tidak bisa juga ya sudah, doakan saudara kita. Apalah susahnya berdoa. Ya Allah, berikan hidayah dia. Mungkin dia tidak tahu. Mungkin sebab doa kita, ikhwatu fiddin, Allah memberikan hidayah. Berapa banyak orang-orang yang ketika Rasulullah SAW berdoa, mereka dapat hidayah. Lihat ketika kaum Daus yang mereka menolak dakwah Nabi SAW, apa kata Rasul? Allahumma hdi Dausan. Ya Allah, beri hidayah orang-orang Daus. Ketika Ahlu Taif menyerang Nabi SAW ketika Rasul berdakwah di sana, apa kata Rasul? Allahumma hdi biqaumin fa innahum la ya'lam. Ya Allah, berikan hidayah mereka karena mereka tidak tahu. Akhirnya penduduk Daus masuk Islam, penduduk Taif masuk Islam. Lihat pula Abu Hurairah ketika ibunya kafir datang ke Nabi SAW. Ya Rasul, setiap kali saya mendakwahkan orang tua saya, selalu dia mencaci maki Anda. Dan saya paling tidak tahan ketika orang tua saya mencaci diri Anda. Doakan ibu saya wahai Rasulullah, supaya ibu saya dapat hidayah. Apa kata Rasul? Allahumma hdi li ummi Abi Hurairah. Ya Allah, berikan hidayah kepada ibunya Abu Hurairah. Datang ke rumah ibunya sudah mandi, sudah bersih. Ternyata dia sudah di pintu mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Dan ini sebab hidayah dan doa. Tidak bisa dengan kekuatan, dengan lisan. Ya, paling tinggi selama-lamanya iman dengan doa. Allahu akbar. Ustaz, iya. Tadi kan sudah keluar dari Islam. Apakah masih berhak untuk mendapat warisan? Tidak. Orang kafir tidak mendapatkan warisan. La yarithul kafir mu'min. Tidak berhak mendapatkan warisan baik dari orang kafir kepada orang yang mukmin atau orang mukmin kepada yang kafir. Contohnya, bapaknya kafir, anaknya mukmin, hartanya tidak berhak diwariskan. Bagaimana kalau bapaknya kaya kan sayang? Bentuknya bukan diwariskan, bapaknya harus menghibahkan sebelum mati. Bapaknya berikan hadiah, karena hadiah dari orang kafir tidak ada masalah. Jadi sebelum mati bapaknya itu hadiahkan. Kalau tidak, maka anaknya tidak halal mengambil harta bapak, karena itu harta yang tidak halal. Maka orang tuanya sebelum mati hibahkan dulu sama anaknya, hadiahkan dulu. Ya. Kalau seandainya bapaknya mukmin, anaknya kafir, anaknya enggak dapat. La yarithul mukmin kafir. Tidaklah orang mukmin mewarisi orang kafir, dan sebaliknya. Tidak dapat warisan.
tidak dapat warisan selamanya. Ya. Karena orang kafir itu tidak ada kait-mengait dengan orang Islam. Kita berhubungan beramalah dengan mereka itu hanya bermasalah dalam masalah kemanusiaan dan muamalah dalam masalah keduniaan saja. Ada urusan agama, waris diatur dalam Islam. Ya. Dan ini masuk ranah agama. Dan mereka bukan agama kita. Lakum dinukum waliyadin. Makanya mereka tidak berhak mendapatkan warisan sedikit pun, secuil pun tidak berhak. Makanya ketika Abu Sufyan datang ke rumah salah seorang anaknya yang dinikahi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika itu Abu Sufyan masih kafir, menjadi delegasi orang-orang kafir untuk memperpanjang perjanjian bersama kaum muslimin di Madinah. Ketika itu dia tidak berjumpa dengan Nabi, akhirnya mampir kepada salah seorang anaknya yang dinikahi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika dia masuk, hendak duduk di tikar, digulungnya tikarnya. Ya. Kata bapaknya, wahai putriku, apakah tikar itu lebih berharga daripada dirimu? Lihat, apa jawabannya? Demi Allah, wahai ayahanda, tikar ini adalah tikar yang biasa Nabi SAW duduk di sini. Saya tidak mengizinkan tempat Nabi SAW diduduki oleh orang kafir. Ya, tapi ini jangan antum lakukan. Ada tetangga orang kafir bertamu di seret. Ya, tidak boleh duduk. Ya. Bukan ikhwatu fillah. Ini karena kecintaan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetap ini bukan sebuah hukum, artinya bagaimana kerasnya dulu permusuhan kepada orang kafir. Tapi muamalah tidak ada masalah. Bahkan kalau kita punya tetangga orang kafir, kita masih punya hak bertetangga. Apa hak bertetangga itu? Hak bertetangga jangan melarang kalau seandainya tetangga kita memasang paku di tembok kita. Utamanya kita yang buat dinding nih. Tapi dinding ini bersebelahan dengan dindingnya orang kafir, tapi kita yang bangun. Kemudian dinding ini mau dipakai sama tetangga. Mungkin untuk jemuran, mungkin untuk apalah. Jangan dilarang, kata Nabi, jangan melarang ya tetangga yang menancapkan paku di jidarmu, di tembokmu. Ini hak tetangga. Yang kedua, tidak boleh melarang meminjam alat-alat dapur, bumbu-bumbu dapur. Allah mengatakan wa yamna'unal ma'un. Ya, siapa wa yamna'unal ma'un itu? Siapa orang-orang ini? Mereka orang-orang yang tidak mau meminjamkan alat-alat dapurnya, bumbu dapurnya. Ya. Pinjamkan, apalah, periuk. Ini kadang-kadang ada sebagian ibu rumah tangga karena mungkin alat-alatnya baru beli begitu, ya, entah nampan, entah apa, mungkin satu paket di kardus, tetangganya pinjam, dibilang tidak punya, la ilaha illallah, ya, tidak punya mampu. Atau yang lebih halus, dipakai. Padahal nggak dipakai. Orang ini yang naun dan naun. Tak boleh fitnahnya, pinjamkan. Pinjamkan beras, bawang, cabai, tanpa pinjamkan gas. Walaupun dia kafir. Jangan kemudian kita bakhil, karena ini masuk dalam ayat wa yamna'un al-ma'un. Jadi orang-orang kafir kembali tidak boleh mendapatkan warisan. Wallahu a'lam. Tadi yang orang kafir dan orang muslim yang tidak saling mewaris itu ada cerita. Itu bapaknya memang orang kaya. Terus anaknya muslim. Tapi sebelum bapaknya meninggal ini, ketika dia beli tanah gitu, itu tanahnya itu langsung disertifikasi atas nama anak-anaknya gitu. Berarti sudah diberikan. Sudah ada pemberian kan? Iya. Lewat, tidak ada masalah. Bukan warisan, tapi pemberian. Berbeda dengan warisan. Kalau warisan dibagi setelah hukum waris. Ada hukum waris itu pembagiannya sekian, laki-laki dapat sekian, perempuan dapat sekian. Kalau ini anaknya meninggalkan sekian, ini dapat sekian, nah itu hukum waris namanya.
Dan kalau seandainya tidak sempat diberi, maka jangan mengharap harta bapak. Tidak mewarisi orang kafir. Ya. Lalu kemana harta ini, harta bapaknya? Ke Baitul Mal. Larinya kemana? Ke Baitul Mal kalau dia hidup negeri Islam. Tapi kalau hidup negeri kafir ya itu urusannya mereka. Ya. Tapi kalau dia hidup negeri Islam, kafir dimilah taruhlah begitu, anaknya Muslim, maka hartanya ke Baitul Mal. Allah. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.